Om Swastiastu, bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan apakah suatu reaksi redoks itu berlangsung spontan atau tidak. Untuk itu, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan soal berikut. Tentukan apakah reaksi berikut dapat berlangsung spontan atau tidak. 2Fe3 positif ditambah Cu menghasilkan 2Fe2 positif ditambah Cu2 positif. Jika diketahui potensial reduksi Fe3 positif menjadi Fe2 positif adalah plus 0,77, sedangkan potensial reduksi dari Cu2 positif menjadi Cu adalah 0,34 volt. Perlu kalian ingat kembali bahwa kespontanan suatu reaksi redoks dapat diketahui melalui nilai potensial sel standarnya. Jika potensial standarnya bernilai positif, maka reaksi tersebut berlangsung spontan. Tetapi jika potensial standar selnya itu bernilai negatif, maka reaksi redoks itu berlangsung tidak spontan. Nah, untuk itu dari reaksi pada soal kita harus menentukan mana yang mengalami reaksi reduksi dan yang mana mengalami reaksi oksidasi. Kita tulis ulang persamaan reaksinya. 2Fe3 positif ditambah Cu menghasilkan 2Fe2 positif ditambah Cu2 positif. Fe3 positif menjadi Fe2 positif itu adalah mengalami reaksi reduksi. Karena di sini plus 3, di sini plus 2. Sedangkan Cu mengalami reaksi oksidasi. 0 menjadi plus 2. Oksidasi. Nah, setelah kita tahu mana mengalami reduksi dan yang mana mengalami oksidasi, kita bisa langsung menentukan potensial sel standarnya. E0 sel sama dengan potensial reduksi zat yang mengalami reaksi reduksi, yaitu Fe3 positif dikurang potensial reduksi zat yang mengalami reaksi oksidasi, yaitu Cu. Fe3 positif potensial reduksinya adalah plus 0,77 dikurang potensial reduksi yang mengalami reaksi oksidasi Cu adalah plus 0,34 plus 0,34 volt. Jadi hasil akhirnya adalah plus 0,43 volt. Kita lihat nilai potensial sel standar dari reaksi 2Fe3 positif ditambah Cu menghasilkan 2Fe2 positif dan Cu2 positif itu bernilai positif. Maka reaksi tersebut berlangsung spontan. Kita lanjut pada soal berikutnya. Diketahui data potensial reduksi senyawa berikut. Al3 positif menjadi Al potensial reduksinya adalah min 1,66 volt. Sn2 positif menjadi Sn potensial reduksinya adalah min 0,14 volt. Zn2 positif menjadi Zn potensial reduksinya adalah min 0,76 volt. Cu2 positif menjadi Cu potensial reduksinya adalah plus 0,34 volt. Dan Ag positif menjadi Ag memiliki potensial reduksi plus 0,80 volt. Berdasarkan data tersebut, reaksi yang dapat berlangsung spontan adalah, pada soal seperti ini kalian harus menentukan potensial sel standarnya di masing-masing option. Kita mulai di option A. Dari notasi sel, kita bisa lihat bahwa Al3 positif menjadi Al itu adalah mengalami reaksi reduksi, sedangkan Cu menjadi Cu2 positif mengalami reaksi oksidasi. Maka potensial selnya adalah potensial reduksi Al dikurang potensial reduksi Cu. Potensial reduksi Al adalah min 1,66 dikurang plus 0,34 volt.
hasilnya adalah min 2 volt. Sedangkan pada option B, potensial selnya, potensial reduksi Zn dikurang potensial reduksi Sn. Zn berapa potensial reduksinya? Min 0,76 dikurang Sn min 0,14 volt. Jadi hasilnya adalah min 0,62 volt. Kita lanjut ke option C. Pada option ini, Al mengalami reaksi reduksi, sedangkan Ag mengalami reaksi oksidasi. Maka potensial selnya, potensial reduksi Al dikurang potensial reduksi Ag. Al min 1,66 volt dikurang Ag, potensial reduksinya adalah plus 0,80 volt. Jadi hasilnya min 2,46 volt. Pada option D, Cu mengalami reaksi reduksi, Ag mengalami reaksi oksidasi. Maka potensial selnya adalah potensial reduksi Cu 0,34 dikurang potensial reduksi Ag plus 0,80 sama dengan min 0,46 volt. Pada option E, Ag mengalami reaksi reduksi, sedangkan Al mengalami reaksi oksidasi. Potensial selnya, potensial reduksi Ag plus 0,80 volt dikurang potensial reduksi Al min 1,66 volt. Hasil akhirnya adalah plus 2,46 volt. Nah, dari kelima ini baru kita tentukan mana yang bernilai positif dan mana bernilai negatif. Untuk option A, nilai potensial sel standarnya bernilai negatif. Option B juga bernilai negatif. Option C bernilai negatif. Option D bernilai negatif, sedangkan option E bernilai positif. Nah, karena yang ditanya adalah reaksi yang berlangsung spontan, kita cari yang bernilai positif. Maka jawabannya adalah E. Nah, demikianlah video kita terkait dengan penentuan apakah reaksi redoks berlangsung spontan atau tidak spontan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Om Santi, 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 Om.